Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfi Nur Anissa dengan nomor induk mahasiswa 19040015127, mahasiswi farmasi Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kromatografi gas. Pengertian umum dari kromatografi gas ini ialah merupakan teknik kromatografi untuk memisahkan dan menganalisis senyawa aktif atau volatil dalam fase gerak gas melalui fase dalam. Prinsip pemisahan kromatografi didasarkan perbedaan kemampuan partisi analit di antara fase diam dan fase geraknya. Jenis kromatografi. Kromatografi gas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang dinamakan dengan kromatografi cair atau KGC, dan yang kedua ada yang dinamakan dengan kromatografi gas padat atau KGP. Kromatografi gas cair menggunakan fase diam berupa cairan dan mekanisme sorpsinya adalah partisi. Kromatografi gas cair dikembangkan pada tahun 1952 dan digunakan secara luas oleh pakar kimia organik. Digunakan untuk senyawa yang volatil. Kromatografi gas padat menggunakan fase diam padatan dan mekanisme sorpsinya adalah absorpsi permukaan. Prinsip dasar kromatografi. Yang pertama ini teknik pemisahan yang mana solut yang mudah menguap atau stabil terhadap panas bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Kemudian, solut akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya kecuali jika ada interaksi khusus antara solut dan fase diam. Ketiga, fase gerak akan mengelusi solut dari ujung kolom ke detektor, dan penggunaan suhu terprogram bertujuan untuk menjamin solut akan menguap dan cepat terelusi. Prinsip kerja kromatografi ini ialah dengan menyuntikkan sampel ke dalam ujung kolom kromatografi gas, lalu sampel tersebut diuapkan dan dielusi oleh gas inert yang digunakan sebagai fase geraknya. Keuntungan dan kerugian kromatografi gas. Untuk keuntungan ini, yang pertama, waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggi. Yang kedua, dapat menggunakan kolom lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Dan yang ketiga, keseimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat, sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. Untuk kerugian ini, yang pertama, teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Yang kedua, kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Dan yang ketiga, fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Sistem instrumentasi kromatografi gas ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan gas pembawa. Yang kedua ini ada pengontrol aliran gas atau GFC. Yang ketiga ini ada sistem pemasukan cuplikan atau injektor. Yang keempat ini ada sistem pemanasan kolom atau kolom open. Dan yang kelima ini ada detektor. Dan yang terakhir ada sistem pengolah data. Ini merupakan gambar dari kromatografi gas yang terhubung langsung oleh komputer kromatografi gasnya. Kemudian gas pembawa. Gas pembawa ini harus bersifat inert, kering, dan bebas dari oksigen. Untuk pemilihan bergantung pada jenis fase diam dan jenis detektornya. Tekanannya ini berkisar antara 10-50 psi, untuk laju alirnya berkisar antara 25-50 ml per 25-50 ml per menit. Adanya uap air oksigen hidrokarbon dapat mengganggu pemisahan. Kemudian adanya pengotor pada gas pembawa dapat merusak gerbang injeksi dan kolom. Kinerja dari detektor juga turun. Jenis gas pembawa. Jenis gas pembawa ini ada helium, hidrogen, nitrogen, dan argon. Untuk datanya teman-teman bisa lihatnya langsung. Untuk gas pembawa ini perlu pemurnian lanjut menggunakan penyerap atau filter. Uap air digunakan untuk penyaring molekul. Hidrokarbon gunakan serbuk arang atau karbon. Untuk oksigen gunakan oksigen trap. Injektor. Tempat injeksi dari alat GLC atau KGC selalu dipanaskan. Dalam kebanyakan alat, suhu dari tempat injeksi dapat diatur. Kemudian, sampel dimasukkan ke dalam bejana kecil yang dipanaskan menggunakan sering melalui septum panas memfasilitasi penguapan sampel matriks sampel. Gas pembawa kemudian mengangkut keseluruhan mode atau speedless atau sebagian atau mode speed sampel ke dalam kolom. Kemudian ada kolom. Kolom ini berfungsi sebagai fase diam.
Di dalam komponen akan mengalami 3 kondisi. Yang pertama ini ada dengan gas pembawa, kedua ada tertan atau larut dalam kolom. Mekanisme ini terjadi berulang. Kemudian yang ketiga ini ada ulang mulai dari sampel masuk ke dalam kolom hingga masuk ke detektor secara individual. Semakin mirip polaritas komponen sampel dengan fase diam. Kemudian ada yang dinamakan oven. Fungsinya ini sebagai pengatur suhu. Suhu oven harus diatur dan sedikit di bawah titik di sampel. Jika suhu terlalu tinggi, cairan fase akan menguap dan sedikit sampel akan larut pada suhu tinggi dan dapat mengalir terlalu cepat dalam kolom sehingga menjadi terpisah. Kemudian ada yang dinamakan dengan detektor. Detektor ini berfungsi sebagai memberikan respon linear atas komponen-komponen sampel yang sudah dipisahkan dalam kolom. Detektor yang paling umum digunakan dalam GC adalah detektor ionisasi nyala atau FID dan detektor konduktivitas channel atau TCD. TCD ini merupakan detektor non-destruktif, sedangkan FID adalah detektor destruktif. Cara kerja kromatografi gas. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah membaca jurnal kromatografi gas ataupun materi tentang kromatografi gas. Kemudian lakukan proses preparasi sampel di awal jika memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika memang preparasi sampelnya sebentar, bisa dilakukan bersamaan dengan persiapan instrumen. Yang ketiga, nyalakan UPS untuk antisipasi dialisis turun atau mati ketika instrumen sedang digunakan. Yang keempat, nyalakan komputer atau PC yang sebelumnya sudah dikonfigurasi untuk instrumen gas kromatografi. Yang kelima, buka kartu gas atau flow controller pada instrumen ini untuk memastikan gas carrier bisa mengalir. Yang keenam, nyalakan instrumen gas kromatografi. Biasanya terdapat switch di bagian kiri atau belakang. Tunggu hingga instrumen mengionisasi komponen. Pada beberapa instrumen terdapat self testing sekitar beberapa menit. Yang ketujuh, beralih fokus ke komputer, buka aplikasi instrumen, pastikan komputer dan instrumen terhubung dan bisa berkomunikasi. Dan yang ke-8, setting instrumen untuk melakukan conditioning. Proses ini biasanya akan mengatur suhu kolom pada rentan tertentu. Tunggu 20-30 menit sesuai dengan masing-masing merek instrumen, atau pada kasus tertentu terdapat informasi bahwa instrumen sudah dalam kondisi ready atau siap. Yang ke-9, pada bagian aplikasi setting, identitas sampel yang akan dianalisa lengkap dengan informasi penting lainnya. Dan yang terakhir, jika semua persiapan untuk analisa sudah sesuai, tinggal running metode instrumen dan injeksikan sampel. Tunggu hingga proses selesai dan hasil akan terlihat pada layar komputer. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.